Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dan saya berdoa seluruh jemaat dan saudara-saudara dimanapun berada. Mari hari ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan lagi dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Bahkan Tuhan katakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Daunnya tidak pernah layu, akan menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuat berhasil. Tentunya kita mau dalam hidup kita yang sementara ini, apapun yang kita lakukan berhasil. Saudara-saudara, peristiwa COVID-19 virus ini membuat kita semua takut. Tapi satu hal yang Tuhan pesankan, jangan kita takut. Kita diajak puasa mulai tanggal 1 Maret ini sampai 9 April kita puasa 40 hari. Dan saat kita berpuasa, saya diingatkan oleh Tuhan tentang Yesus. Waktu dibaptiskan, Yesus dibawa Roh Kudus masuk kepada gurun. Untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Dan saya merenungkan itu dan saya berdoa, Tuhan, apa maksudnya kami harus berpuasa 40 hari? Bahkan itu menjelang Paskah. Sudah tahu, tanggal 10 nanti adalah Jumat Agung. Dan kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kejadian ini, waktu kita puasa, tiba-tiba kejadian virus yang dari Wuhan, Cina, berkembang begitu cepat. Ada 130 negara lebih telah terpapar penyakit ini, termasuk Indonesia. Dan hari-hari kita juga mendengar, saya sangat sedih dan sangat berduka karena orang-orang tertentu telah dipanggil oleh Tuhan. Dan masih banyak yang sakit. Lalu pesan firman Tuhan apa? Ketika saya merenungkan itu dalam Matius pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, maka Yesus dicobai oleh iblis. Ada 3 pencobaan. Yang pertama, apa yang dicobai? Yaitu Yesus diminta, kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, apa yang mengkhawatirkan kita? Makanan, minuman, pakaian, kesehatan. Apa yang mengkhawatirkan kita? Tetapi dalam kitab Matius pasal yang ke-6, Tuhan katakan begini, ayat 31, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang kami akan pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita memerlukan semua itu. Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Waktu Yesus dicobai, itu pencobaan paling dasar kekristenan kita. Apakah kita Kristen duniawi? Kalau kita Kristen duniawi, maka kita kalah. Kita akan mengalami pencobaan hal-hal yang dasar. Makanan, minuman, pakaian, kesehatan. Bahkan ada orang tertentu karena sakit tidak sembuh-sembuh, lalu dia meninggalkan Tuhan. Karena makanan, karena pekerjaan, meninggalkan Tuhan. Tapi saya sampaikan malam hari ini, apapun yang terjadi, sudah jangan takut. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehebat apapun, sekaya apapun, saudara, hidupmu tidak ditentukan oleh kekayaanmu, tetapi oleh kuasa yang keluar dari mulut Allah. Itu yang sanggup menghidupkan dan mematikan. Maka itu Tuhan mau saudara menang terhadap pencobaan di dalam doa puasa ini. Dan yang kedua, iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi. Lalu iblis berkata begini, jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis, malaikat akan menopang engkau, menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk oleh batu. Tapi Yesus berkata begini, jangan mencobai Tuhan Allah. Saudara, seringkali
kita mencobai Tuhan dengan berpikir, meragukan firman Allah, dan berkata, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu, karena tertulis begini. Dan kita mulai berdebat dengan kebenaran firman Tuhan. Terhadap firman Tuhan jangan pernah saudara ragukan. Saudara boleh berdebat tentang pendapat-pendapat orang, tentang tafsir-tafsir, tetapi firman Allah, ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah akan tetap selama-lamanya. Dan Yesus katakan, "Hai iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Berapa banyak orang Kristen mencobai Tuhan dengan akal pikiran kita, dan kita tidak sanggup berpikir itu. Firman Allah terlalu dalam bagi para teolog. Tapi firman Allah juga, saudara-saudara, bubur yang lembek, yang empuk, makanan yang lembut untuk seorang bayi, susu yang lembut untuk bayi. Dan saya berdoa, saudara memahami kebenaran itu. Dan yang ketiga, pencobaan apa yang dilakukan oleh iblis. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi. Dan iblis berkata, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu dengan segala kemegahan dan kekayaannya, kalau engkau menyembah aku. Ujian yang ketiga ada ujian penyembahan. Saudara, apa yang menjadi kebanggaan? Apa yang kau sembah? Apa yang kau banggakan? Mungkin uang. Kau berkata, oh aku akan kumpulkan uang sebanyak apa? Tidak ada artinya apa. Ketika penyakit melanda Wuhan, maka orang berkata, uangku gak perlu lagi, gak bisa menyembuhkan aku. Mungkin dokter pun tidak bisa menyembuhkan. Bahkan ada dokter juga yang dipanggil Tuhan karena masalah virus ini. Saudara, apa yang kita bisa banggakan? Kekayaan, kehebatan, kedudukan. Saya sampaikan bahwa tidak ada hal lain selain hanya menyembah kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan, jangan menyembah apapun selain kepada Tuhan. Dan iblis katakan, kalau kamu menyembah aku, maka aku berikan semua itu. Yesus berkata, hei iblis, dengar, hendaklah engkau hanya menyembah kepada Tuhan saja. Kita harus menyembah hanya kepada Tuhan, karena hanya Dia Allah yang hidup. Saudara-saudara, maka dari itu saya berdoa, saudara benar-benar menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan semua akan diberikan. Maka Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya berdoa, dalam doa puasa ini, saudara mengerti itu. Apa hubungan dengan Paskah? Kenapa kita harus berdiam diri di rumah? Saudara, kita berpikir, Tuhan, penyakit ini buat kami tidak bisa keluar. Mungkin ada jenuh. Oh, aku mau keluar. Tapi saya yang sampaikan. Kenapa? Waktu itu saya bertanya, Tuhan, kenapa kami berdiam di dalam rumah? Di dalam Keluaran, pasal yang ke-12, ayat 21, dikatakan demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat isop dan mencelupkannya dalam darah dan dalam pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Malam terakhir ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan melarang semua orang Israel keluar dari rumah. Sekarang kita tahu. Kenapa? Karena Tuhan menjalani seluruh Mesir. Dan Tuhan melarang semua orang keluar rumah. Seperti hari-hari ini kita disuruh di rumah. Kita berdiam. Dan Tuhan katakan, hari-hari ini aku sedang menyiapkan lawatan yang besar. Tetapi umatku harus berkumpul berdoa di rumah masing-masing. Dan Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Rasanya belum pernah terjadi. Baru hari-hari ini, saudara, kita ibadah di rumah. Kita berkumpul dengan keluarga. Dan saya belum pernah terjadi. Jadi saya percaya Paskah tahun 2020 akan ada sesuatu gerakan besar, di mana ketika Tuhan Yesus disalibkan pada tanggal 10 bulan April, peringatan Paskah itu akan bersatu gerakan besar. Karena apa? Karena Tuhan akan menjalani
bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Waktu saya mendapat pesan itu, saya tahu Tuhan, ini luar biasa. Aku mau di rumah, aku mau berdoa, dan saudara bersyukur. Kalau kita hari-hari berdoa seperti Nuh, menyiapkan keluarganya masuk dalam bahtera. Masuk dalam bahtera. Dan sudah masuk dalam bahtera, pastikan anak-anak saudara ada di rumah. Keluargamu ada di rumah. Terutama rumah keselamatan. Dan itu yang lebih penting. Bukan engkau berjauhan, tapi engkau bisa berdoa bersama-sama. Engkau bisa satukan hati. Dan engkau berkata kepada keluargamu, mari kita sepakat berdoa. Menantikan sebuah lawatan Tuhan. Saya percaya Paskah ini sudah dimulai dari doa puasa 40 hari. Disebut peperangan rohani seperti Yesus puasa 40 hari. Dan sudah tahu, ketika Yesus bangkit, selama 40 hari juga dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menguatkan murid-muridnya. Dan setelah itu dia naik ke surga. Dan 10 hari kemudian Pentakosta turun, lawatan Roh Kudus terjadi. Dan kita harus tahu, ada pesan penting kenapa kita harus banyak di rumah hari-hari ini. Karena maut sedang menjalan di luar sana. Banyak orang tidak mentaati. Akhirnya apa terjadi? Mereka tidak peduli. Pemerintah sudah ucap jangan keluar. Kita karantina diri kita, keluarga kita di rumah. Dan saya percaya kalau kita taat kepada pemerintah dan kita juga taati firman Tuhan, pada hari-hari banyak diam, berdoa, memuji, menyembah, saya yakin Tuhan akan lawat kita. Tuhan akan lawat gereja. Tuhan akan berikan kemerdekaan. Waktu Paskah, Yesus mati di salib, kemerdekaan terjadi, kekalahan iblis. Dan saudara, saya berdoa, kita akan melihat kekalahan iblis pada puncaknya, yaitu ketika Paskah, Yesus mati di salib, Yesus bangkit, dan saya percaya akan terjadi mujizat luar biasa. Apa yang saya sampaikan hari ini, saudara perhatikan baik-baik. Saudara menang terhadap cobaan-cobaan, saudara masuk dalam peperangan rohani. Saudara pastikan keluargamu dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan. Karena keselamatan besar akan terjadi. Keselamatan kita lebih penting daripada uang, kedudukan. Engkau harus sadar, langit dan bumi akan lenyap. Hari ini saya sampaikan pesan ini. Saudara, banyak berdiam di rumah, mencari Tuhan. Bereskan keluargamu, minta maaf kepada keluargamu. Berdoa bersama-sama. Hidup rukun dan damai. Dan sebisa-bisa kurang ini kontak dengan orang lain. Kalau perlu hanya lewat telepon atau lewat WhatsApp, kita bisa telepon dan kita bisa berbincang-bincang. Kurangi tamu-tamu yang ke rumah. Dan saya percaya bila saudara tahu, ketika kita tutup rumah kita terhadap orang lain, biarlah undang Yesus masuk ke rumahmu. Dan saya percaya waktu Yesus masuk ke rumahmu, seperti bahtera Nuh, engkau diselamatkan. Dunia boleh bergoncang, tetapi orang yang tinggal bersama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa hari ini Tuhan buat anak-anakmu, buat jemaatmu yang hari-hari ini Engkau izinkan kami untuk berdiam, untuk duduk berdoa bersama-sama. Di mana 2-3 orang bersekutu berdoa, maka apapun yang kami doakan akan Kau kabulkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hari-hari menyiapkan seperti Nuh menyiapkan bahtera keselamatan. Dan juga kami berdoa menjelang Paskah tahun 2020 ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kami berdoa untuk COVID-19 ya Tuhan. Kami berarti tidak akan terus berkembang. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berkati Tuhan bangsa Indonesia, pemerintah kami. Kami berkati seluruh umat-Mu supaya terus takut akan Allah. Dan apapun yang kami kerjakan sungguh dalam penyertaan yang sempurna. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk virus ini Bapa, berikan jalan keluar. Ada obat yang Kau berikan. Dan juga dokter-dokter yang menangani sekarang, volunteer yang bekerja, para medis, Tuhan Kau berkati mereka, lindungi, jagai dari penularan ini. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Engkau boleh melewati negeri ini dengan berbagai tulah. Tapi Mazmur 1 Engkau genapi, bagi orang benar ada pelindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan, terima berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Tuhan Gembala yang baik akan melindungi engkau, menjaga engkau. Dia akan menuntun setiap langkahmu.
menjaga keluar masukmu. Gada dan tongkatmu menjadi penghiburanmu. Kebaikan kemurahan menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, sampai selama-lamanya. Malapetaka tidak menimpa kamu. Umur panjang dan beserta berkat penyertaan yang sempurna menyertai engkau. Mulai sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.